Sore brother semua, tetaplah bersemangat buat apapun yang kalian lakukan. Asalkan jangan lupa buat ngopi sambil nonton channel Manggayo. Dan kita masih dengan Manga Saburo Kusanta. Jadi gak usah lama-lama, mari kita mulai. Di cerita sebelumnya, Amata yang sudah jadi murid SMA Rindo bertemu sesama murid baru yang waktu SMP disebut sebagai yang terkuat di generasinya, yaitu Hayato Bando. Terlihat Amata duduk di bangku taman. Ada juga Hayato Bando sedang di depan mesin penjual otomatis. Dia mentraktir Amata sekaleng Nescafe dingin. "Ah, kopi dingin setelah berantem memang nikmat," kata Amata. "Oh ya, kamu ini kuat banget ya Hayato," tambahnya. "Tidak mungkin kan aku kalah sama Krojo seperti mereka," saut Hayato. Dan flashback sesaat sebelumnya. Perkelahian dimulai dengan pukulan keras dari Amata yang menumbangkan satu lagi anak kelas 2. Tapi gara-gara lengah, punggung Amata jadi kena tendang. Di samping lapangan ada 3 orang yang menonton keributan tersebut. Mereka adalah Kameyama dan 2 temannya. Di situ Kameyama baru sadar kalau orang yang menghajarnya tadi adalah Kotobuki Amata yang terkenal dari SMP Yamabe. Bocah itu cukup gila ya, berani macam-macam sama anak kelas 2, gumam Kameyama. "Kita bantuin nggak?" tanya teman Kameyama. "Bodoh, apa kau tahu kenapa aku milih SMA Rido?" tanya Kameyama. Kamu pengen jadi nomor 1 kan?" jawab temannya. "Nah itu, kita tunggu Amata bawa belur, terus aku akan menyelesaikannya. Dengan begitu, semua anak kelas 1 akan tahu Amata kalah dariku," kata Kameyama. Salah satu temannya justru bergumam kalau Kameyama ini tidak tahu malu. Tahu-tahu mereka dikejutkan dengan situasi di tengah lapangan. Semua murid kelas 2 malah sudah tumbang. Hanya tersisa 1 orang, yaitu Kazuo. "Orang-orang ini tadi mencariku. Biar aku yang menyelesaikannya," kata Hayato. Kameyama seperti mengenali sosok Hayato Bando. "Aku seperti pernah melihatnya." Kazuo maju dengan marah, dan Hayato menyambutnya dengan 1 tendangan cepat dan bersarang di kepala Kazuo, melemparkan badan murid kelas 2 itu sampai terkapar di tanah. "Aku ingat, dia Bando dari SMP Hato," teriak Kameyama. "Kenapa dia bisa ada di SMA Rindo ini?" Hayato balik badan dan berjalan pergi. Hayato, kok langsung pergi? Mana terima kasihnya karena sudah aku bantu," kata Amata. "Memangnya aku minta?" saut Hayato santai. "Setidaknya traktir aku minum lah," kata Amata sambil mengikuti Hayato pergi. Kembali ke taman. "Kenapa kamu milih SMA Rindo?" tanya Amata. "Kamu punya kemampuan buat bersaing di susuran ataupun di osen?" Hayato diam, lalu berkata, "Aku tidak suka orang-orang di sana. Siapa yang terkuat, siapa mengalahkan siapa, siapa yang dikalahkan. Aku benci hal seperti itu," jelas Hayato. Amata jelas kaget mendengarnya, karena semua orang termasuk dirinya pasti menganggap Hayato akan mengikuti jejak kakaknya, Hideto Bando, yang namanya cukup terkenal di susuran dan armamen. Hayato berdiri. "Sorry sudah bikin kamu terlibat masalahku. Sampai jumpa lagi," kata Hayato lalu melangkah pergi. Amata diam saja tak berkomentar lagi. Agak jauh dari tempatnya berada, ternyata rombongan Kameyama masih mengikutinya. "Jangan-jangan mereka membicarakan koalisi untuk menguasai Rindo," kata teman Kameyama. "Apa?" saut Kameyama yang tidak sempat berpikir hal tersebut. "Sialan, ini tidak bisa dibiarkan," kata Kameyama lalu keluar dari persembunyiannya. Kameyama memanggil nama Amata saat sudah dekat. "Ya, orang ini lagi. Apa mau diajar lagi?" seru Amata. Kameyama semakin dekat dengan muka kesal. "Beraninya kamu minta bantuan orang lain buat menguasai SMA Rindo? Ingat ini Kotobuki Amata, akulah yang akan jadi bos SMA Rindo. Ingat itu." Amata malah jadi bingung mendengarnya, dan Kameyama berjalan pergi tanpa menjelaskan apapun lagi. Malam hari di taman,
ada Raita dan Amata yang sedang ngobrol. Kamu bilang tidak ingin berkelahi, tapi malah bikin masalah sama kakak kelas, kata Raita setelah mendengar cerita Amata. Ya mau bagaimana lagi? Raita bertanya pendapat Amata tentang Hayato Bando. Bagaimana ya? Hayato Bando, menurutku jadi lebih dewasa daripada terakhir kali kita bertemu. Tapi aku yakin lebih kuat juga, kata Amata. Jadi berikutnya, kamu yang akan melawan dia kan? Aku tahu kamu pasti ingin melakukannya, kata Raita. Apa sih? Aku sudah berniat tidak berkelahi lagi, kata Amata. Lalu dia berdiri. Baiklah, ini yang terakhir. Karena itu Hayato Bando terkuat di generasi kita. Jadi setidaknya sekali saja aku harus berduel dengannya. Raita tertawa mendengar itu. Aku tahu kamu itu berandalan sejati, ejek Raita. Diam, aku ini cuma ingin punya pacar. Lalu Amata ngomong, meski dia mau, Hayato pasti akan menolak. Karena dia sudah tidak ingin ribut, makanya masuk SMA Rindo. Kalau gitu, sebaiknya kamu pakai ideku ini, kata Raita. Besoknya di sekolah, Amata naik ke rooftop sekolah. Di sana sudah ada Hayato yang lagi asik sebat. Hei, tumben datang pagi, kata Hayato. Hayato Bando, ayo satu lawan satu denganku, ajak Amata langsung tuntut poin tanpa basa-basi. Hayato diam sejenak, lalu berjalan melewati Amata sambil bilang dia tidak mau. Aku tahu kamu tidak mau terlibat perkelahian yang merepotkan, tapi orang-orang tidak akan peduli dan akan terus mengganggumu. Bagaimana kalau kamu setuju berduel denganku? Aku akan menghentikan semua itu dengan jadi bos Rindo, kata Amata yang mampu menghentikan langkah Hayato. Maksudmu? Saut Hayato. Ternyata itu rencana dari Raita. Malam sebelumnya Amata tidak suka ide tentang menjadi bos SMA Rindo karena dia memang tidak berminat. Bukan begitu, maksudku. Kau bilang ke Hayato, kalau kamu akan jadi bos Rindo, asalkan Hayato mau berduel denganmu. Dan setelah jadi bos, kamu akan membuat semua orang tidak lagi mengganggunya. Dan kalau kamu gak mau, tinggal tunjuk saja orang lain yang berminat jadi bos. Dahi Amata berkerut mendengar rencana Raita. Memang bisa begitu, tapi siapa yang bisa kutunjuk? Amata berpikir sejenak, lalu, aku tahu, ada satu orang yang aku yakin mau, teriak Amata sambil mengingat Kameyama. Kembali ke rooftop SMA Rindo. Apa benar aku tidak akan diganggu lagi? Tanya Hayato memastikan. Aku seorang pria yang akan selalu menepati kata-katanya, jawab Amata sambil nyengir lebar. Hayato mendekat ke arah Amata. Baiklah, aku setuju. Lalu dia mengajak Amata buat pergi ke tempat lain. Sementara itu, di Akademi Hosen, ada Raita yang sedang menyusuri lorong sekolah. Lalu dia melihat seseorang berdiri tak jauh darinya. Raita mengenali murid kelas 1 Hosen itu. Mas Shima kan? Ikuti aku, kata Mas Shima sambil berjalan melewati Raita. Yang langsung paham maksud Mas Shima pasti bukan mau ngajak minum cendol. Raita dan Mas Shima sampai di halaman samping sekolah. Kamu bisa menilai orang juga ya, memilihku sebagai lawan pertamamu, kata Raita. Kamu salah paham, saut Mas Shima. Di antara 6 murid kelas 1 yang tersisa, cuma kita dan Mitsuyoshi saja yang mencolok. Dan 3 lainnya juga sudah kubereskan, kata Mas Shima. Raita sedikit kaget mendengarnya. Leader kelas 1 akan ada 2 orang. Artinya, aku tidak perlu jadi yang terkuat. Cukup memastikan jadi yang nomor 2 saja, lanjut Mas Shima. Jadi menurutmu, aku lebih lemah dari Mitsuyoshi, dari Moonlight Brother itu? Tanya Raita. Apa kamu perlu menanyakan itu? Maju saja, jangan banyak bicara, jawab Mas Shima yang merasa memang mendukung Mitsuyoshi buat jadi leader angkatan kelas 1. Mendengar hal tersebut, Raita langsung maju ke depan siap membuktikan kekuatannya. Sementara dari jendela gedung lantai 2, ada seseorang yang mengawasi. Dia adalah Uchi, murid kelas 2 yang juga teman dekat Kingjo sejak kelas 1.
Satu orang lagi muncul, dan itu adalah Sugimoto Mitsunobu, anak pertama dari Moonlight Brother. Sepertinya kelas 1 tahun ini banyak yang menjanjikan ya, kata Mitsunobu. Aku yakin begitu, saut Uji. Kalau begini, kita akan siap buat menghancurkan aliansi Kurotaki, kata Mitsunobu. Benar kan bos? Tanya Mitsunobu sambil menoleh ke belakang. Di situ sudah duduk Raja Hosen saat ini, Kanayama Cho alias King Cho. Di sebuah apartemen tengah kota, ada Tenkai, si yakuza gondrong yang sedang berbincang dengan rekannya. Bisnis kita lancar, uang mengalir kayak air terjun, lapor Masamune. Tapi sepertinya polisi sudah mulai curiga dan terlihat sering patroli. Aku khawatir mereka mulai menyelidiki. Tenkai mendekat ke mesin pembuat kopi dan menuangnya ke sebuah cangkir. Aku tahu kamu bisa membereskan urusan polisi ini. Tapi ingat, jangan ceroboh, kata Tenkai. Ya, tenang saja, saut Masamune. Lalu dia bilang ada beberapa anak SMA yang ingin bertemu dengan Tenkai. Dia lalu menyuruh mereka masuk. Dan 3 bocah pun hadir di situ. Kalian dari aliansi Kurotaki kan? Tanya Tenkai yang langsung mengenali bocah-bocah tersebut. 2 bocah di depan memperkenalkan diri. Shimada Ken dari SMK Kurosaki dan Morimoto Suhei dari SMA Sukamoto. Lalu 1 orang yang di belakang malah menguap kayak nggak ada tegang-tegangnya. Ada 1 ruangan dengan 2 yakuza. Woi Nanjo, yang sopan, perkenalkan dirimu, kata Shimada kesal. Bocah itu adalah Nanjo Yuri dari Yurikawa Shot. Salam kenal, kata Nanjo sambil mendekatkan mukanya ke Masamune. Apa-apaan kamu ini, kata Masamune tidak suka. Shimada dan Morimoto buru-buru menarik mundur Nanjo, takut temannya ini bikin para yakuza tersinggung. Lalu terdengar suara dari belakang. Aku Tenkai dari Dark Lizard. Shimada dan Morimoto membungkuk beri hormat sambil memaksa Nanjo juga. Beritahu pada bosku apa yang terjadi, kata Masamune. Shimada menurut. Dia cerita tentang kejadian beberapa hari lalu. Saat itu, dia dan Morimoto sedang menyusuri jalanan di dekat sekolahan. Mereka membicarakan tentang Tamada dari kelas 2 menghajar Shirohage dari Hosen di stasiun. Menurut kabar berhembus, para leader aliansi Kurotaki sedang mempertimbangkan kemungkinan pecahnya perang melawan Hosen. Pas sekali momennya ya, baru seminggu masuk Kurotaki, sudah langsung perang sama Hosen, kata Shimada. Morimoto berpendapat kalau kekuatan aliansi Kurotaki itu sebanding sama Hosen. Tahu-tahu keduanya melihat 2 sosok penting, yaitu Nakajima Shinsuke alias Amo dan Bandai. Keduanya adalah ketua dan wakil ketua aliansi Kurotaki. Jadi bisa ketemu mereka tentu jadi kejutan buat 2 anak kelas 1 tersebut. Shimada mengusulkan untuk menyapa mereka. Siapa tahu dinotis dan mereka akan terkenal di antara orang-orang aliansi Kurotaki. Keduanya bergegas berjalan ke tempat Nakajima berada. Mereka berhenti sesaat. Bagaimana ini? Aku malah gugup, ujar Shimada. Kakiku juga tidak berhenti gemetaran, kata Morimoto. Tapi keduanya tetap lanjut. Dan baru mau menyapa, mereka malah dikagetkan oleh teriakan dari Bandai. Shimada lompat ke belakang menubruk Morimoto saking terkejutnya. Morimoto mau komplain, tapi Shimada menyuruhnya diam. Keduanya lalu mengintip buat mencari tahu. Benarkah ini? Tanya Bandai yang sudah berdiri menatap ke Nakajima. Bos aliansi Kurotaki itu mematikan rokoknya. Benar, orang tuaku pindah dinas keluar kota. Jadi bagaimanapun aku harus ikut. Tak lama lagi, aku akan menyerahkan posisi ketua aliansi Kurotaki ini, jelas Nakajima dengan suara berat. Morimoto jelas kaget mendengar sosok nomor 1 di aliansi Kurotaki akan segera pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu yang jelas, Kurotaki tanpa Nakajima-san seperti kapal besar tanpa mesin, guman Shimada. Itulah yang diceritakan Shimada di depan Tenkai. Pria gondrong itu memandang ke arah Shimada dan 2 temannya. Jadi, apa yang kalian mau aku lakukan? Tanya Tenkai.
Sementara itu, di tempat lain, ada Amata yang ngeluh karena diajak Hayato ke tempat yang cukup jauh dari sekolah. Apa tidak bisa mampir buat makan dulu? Kata Amata, yang jadi kesal karena diabaikan sama Hayato. Jawab aku, teriak Amata. Berisik banget, kita sudah sampai, sahut Hayato. Amata tersenyum melihat papan nama tempat yang mereka datangi itu. Tidak masalah kan di sini? Tanya Hayato Bando. Apa kamu lupa Hayato? Di Toarushi, tempat ini adalah tempat sakral buat melakukan duel by one, kata Amata. Perkataannya itu merujuk pada kejadian 2 tahun lalu. Sebuah duel yang sudah jadi kisah legendaris yang diakui oleh semua orang di Toarushi. Duel itu menarik perhatian semua berandalan dari seluruh penjuru kota. Duel 2 monster dari susuran Boya Harumichi versus Lindamen. Duel yang bikin semua orang terdiam menahan nafas. Tidak ada satu detik pun yang mereka ingin lewatkan. Amata, Raita, dan Ginta di situ juga menonton. Juga ada si Pangeran Mohichan. Amata minta Hayato menunggu sebentar sebelum mulai. Sudah beberapa batang rokok dihabiskan. Mau nunggu berapa lama? Tanya Hayato. Bersamaan dengan itu, datanglah Ginta, ditemani si Gugup. Amata mengenalkan Ginta ke Hayato Bando sebagai sahabatnya dan dipanggil ke sini Bu sebagai saksi. Sebenarnya ada Raita juga yang dipanggil, tapi belum ada balasan. Ternyata bukan tidak mau, tapi Raita juga sedang sibuk. Akhirnya Amata melakukannya ya. Tapi maaf saja, aku tidak bisa datang, guman Raita semenit yang lalu, sebelum tangannya melayang menyerang ke arah Mashima.